operator ya Bang ya, dan bagaimana dampak dari kabel-kabel DKI saat ini untuk dikelola langsung, penunjukan langsung oleh Jakpro dan juga PD Sarana Jaya. Nah, mungkin sebelum saya panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, agak garing ya. Jadi kita langsung saja ke acara di awal, yaitu kata sambutan. Adakah gubernur kita? Ya, nanti acara kita pada sore hari, pada siang hari ini akan dihadiri oleh sambutan oleh Bapak Gubernur, Bapak Anies Baswedan, kemudian keynote speaker dari Ombudsman Republik Indonesia dari Bapak Heri Susanto, kemudian akan dihadiri oleh Kepala Dinas Bina Marga Bapak Heri Nugroho. Kita juga mengundang dari Direktur Utama Jakarta Infrastruktur Propertindo Bapak Gunung Kartiko, kemudian Bapak Syarif dari DPRD Provinsi Jakarta sudah hadir, kemudian dari Abjatel Bapak Arif Muhammad Arif, selamat sore Pak Arif, kemudian dari akademisi Bapak Henry Utagao sudah hadir juga. Bapak-bapak sekalian, acara kita pada sore hari ini yang sudah mendaftar itu ada 230 peserta yang sudah mendaftar, dan sementara ini yang sudah partisipan yang sudah aktif ada 100 partisipan yang sudah aktif, dan mudah-mudahan ini akan menjadi sarana kita untuk mendiskusikan sesuatu yang sangat strategis bagi kepentingan publik kita sebagai warga Jakarta, terutama dalam soal utilitas terpadu ini. Ya. Seperti yang kita kenal, ada yang namanya disebut SJUT, Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, yang saat ini sudah merupakan salah satu proyek pembangunan dari DKI sendiri ya, Pemprov DKI, dan telah menunjuk langsung Jakpro dan juga Sarana Jaya untuk membangun beberapa sarana jaringan tersebut gitu. Nah, kayaknya kita terlalu banyak basa-basi Bang di awal, langsung saja mungkin sudahkah bergabung dengan kita Bapak Anies belum? Sementara Bapak Anies belum bergabung. Jadi bisa langsung kita mulai untuk keynote speaker kita, yaitu Bapak Heri Susanto selaku dari Ombudsman Republik Indonesia, ya, sebagai pengantar saja bahwa diskusi kita pada hari ini akan membahas tentang layanan sarana jaringan utilitas terpadu dengan judul Keadilan Kabel Jakarta, yaitu membahas tentang misi daripada pemerintah Provinsi Jakarta untuk merapikan kota yang kita idam-idamkan menjadi satu kota yang modern dan ramah bagi semua warganya, yang nyaman dengan tidak ada lagi kabel-kabel udara yang tentu kita tahu itu sangat mengganggu dan pemandangan dan membuat tidak nyaman bagi warganya. Dan diskusi kita akan membahas tentang misi itu oleh pemerintah Provinsi Jakarta, dan sekaligus dengan berbagai stakeholders yang akan terkait dengan kegiatan tersebut. Baiklah, untuk biar mempersingkat acara, kita langsung saja. Alia, kita persilakan kepada Bapak Heri Susanto untuk memberikan keynote speaker-nya. Bapak Heri, kami persilakan. Silakan di-unmute ya, silakan. Slide saya bisa ditampilkan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak
Anies Rashid Baswedan. Saya hormati para narasumber, ada dari DKI Jakarta, Pak Syarif, salam sehat, dan Pak Arief Angga, Ketua Umum Abjatel, salam sehat, Pak Edwin Tagaol, isi dari UI, salam sehat, dan dari Jakpro Pak Gunung, salam sehat, serta Pak Agus Widianto dari PD Saranajaya. Dan yang saya banggakan rekan-rekan dari Institut Development Ekonomi selaku penyelenggara diskusi kita pada hari ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan satu pembahasan yang strategis dalam konteks pelayanan publik di sektor infrastruktur telekomunikasi dengan menggelar satu topik yang cukup menggetarkan ini, judulnya Keadilan Kabel Jakarta. Sebelumnya mungkin bisa dibantu untuk slide saya. Bisa ya, Mas? Ya, tunggu sebentar ya Pak Heri sambil menunggu untuk ditampilkan slide-nya. Bagaimana kabarnya Pak Heri? Apakah baik? Iya. Sambil menunggu tim kita untuk menampilkan slide dari Bapak. Dan sekarang sudah banyak sekali pertanyaan. Tunggu sebentar ya Bapak ya. Saya mulai untuk menyampaikan paparan saya terkait dengan sarana jaringan utilitas terpadu SJUT dalam perspektif pelayanan publik. Saya perkenalkan diri, saya Heri Susanto, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021-2026. Kami baru kurang lebih 5 bulan ya menjadi pimpinan Ombudsman yang dipilih melalui seleksi yang cukup panjang oleh Komisi 2 DPR RI dan dikukuhkan di hadapan Presiden Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo pada 22 Februari 2021 lalu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan apa itu Ombudsman Republik Indonesia. Next.
Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran APBN dan APBD. Di Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Next. Mungkin bisa dibesarin itu ya. Tampilan. Wewenang Ombudsman pertama melakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan klarifikasi, kemudian melakukan mediasi, konsiliasi, dan menyusun rekomendasi, mengumumkan temuan dari laporan masyarakat yang kirim kepada Ombudsman, kemudian menyarankan perbaikan organisasi dan prosedur, serta menyarankan perubahan terkait regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Adapun tugas Ombudsman menerima laporan masyarakat, memeriksa substansi atas laporan masyarakat, menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, melakukan koordinasi dan kerjasama, mengelola jaringan kerja untuk pencegahan praktek maladministrasi. Next. Nah, ini profil pimpinan Ombudsman Republik Indonesia periode 2021-2026. Pertama, ketua merangkap anggota Bapak Muhammad Najih, beliau berlatar belakang akademisi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya Bapak Bobi Hamzah Rafinus, wakil ketua merangkap anggota, beliau sebelumnya adalah ASN di Menko Perekonomian. Kemudian saya Heri Susanto, anggota, saya mengampu wilayah Jakarta Raya dalam konteks kewilayahan. Kemudian saya juga mengampu bidang kementerian lembaga yang ada di bawah koordinasi Menko Kemaritiman dan Investasi. Saya background sebelumnya adalah sebagai entrepreneur di bidang jasa. Kemudian Pak James Lee Huta Barat, anggota, beliau berlatar belakang sebagai sebelumnya di Ombudsman itu anak perusahaan Garuda, GMF. Kemudian Pak Johannes Widiantoro, anggota, beliau akademisi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kemudian Pak Indraza Marzuki Rais, anggota, beliau dulu adalah staf di BUMN, di Perindo, Perikanan Indonesia. Kemudian Pak Dadan Suharma Wijaya, anggota, beliau sebelumnya anggota Ombudsman. Kemudian Robertus Naendi Jaweng, anggota, beliau peneliti dari KPPOD. Dan terakhir Bapak YK Hendra Fatika, selaku anggota, latar belakang sebagai praktisi di bidang pertanian. Next. Next. Ya, definisi maladministrasi. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material dan atau imaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Ini adalah penjelasan maladministrasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Next. Bentuk-bentuk maladministrasi ya ada 10. Pertama, penundaan berlarut. Kedua, tidak memberikan pelayanan. Ketiga, tidak kompeten. Keempat, menyalahgunakan wewenang. Kelima, penyimpangan prosedur. Keenam, permintaan imbalan. 7, tidak patut. 8, berpihak. 9, diskriminasi. Dan 10, konflik kepentingan. Next. Next. Laah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Dalam hal ini disebutkan dalam pasal 4 undang-undang tersebut bahwa penyelenggaraan pelayanan publik ini harus berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan dan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Nah, dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini, pihak penyedia jasa berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukannya. Penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara harus bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. Nah, dalam konteks ini, ya, Ombudsman ini tugas utamanya itu kan melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, basisnya adalah laporan masyarakat. Guna menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman, ada 5 tahap yang harus dilakukan. Pertama, tahap verifikasi material dan formil. Tahap ini adalah tahap awal dilakukan verifikasi material dan formil terhadap laporan atau pengaduan masyarakat. Selanjutnya ada rapat pleno pimpinan Ombudsman. Nah, ini diputuskan mengenai apakah dapat ditindaklanjuti tahap pemeriksaan dan siapa yang bertugas memeriksa. Selanjutnya tahap pemeriksaan, dilakukan investigasi terhadap dokumen, keterangan, dan informasi dari para pihak termasuk cross-check lapangan. Selanjutnya yang keempat, penyusunan laporan akhir hasil pemeriksaan. Nah, ini disusun oleh tim pemeriksa yang menjelaskan ada tidaknya dugaan maladministrasi, dan jika ada dugaan tersebut, bagaimana tindakan korektifnya. Nah, ini biasanya diberi waktu selama 30 hari. Dan juga jika tidak dilaksanakan, ini akan ditindaklanjuti ke tahap rekomendasi untuk disampaikan ke pejabat setingkat lebih tinggi dari yang dilaporkan. Kemudian yang kelima, penyerahan laporan hasil akhir pemeriksaan kepada pelapor dan atau terlapor dengan melakukan monitoring pelaksanaan tindakan korektif. Next. Next. Lanjut. Urgensi pembangunan infrastruktur, ini sudah mulai masuk ke substansi topik kita. Pertama, urgensi ini dalam konteks infrastruktur, khususnya di bidang telekomunikasi ya. Ini pertama meningkatnya penggunaan sarana online yang menyebabkan semua level pemerintahan baik pusat dan daerah harus melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan dengan memprioritaskan infrastruktur sebagai tulang punggung pergerakan ekonomi nasional. Kemudian perekonomian suatu wilayah tidak bisa lepas dari infrastruktur yang merupakan satu sistem penggerak perekonomian wilayah. Infrastruktur mestinya dinilai sebagai aset fisik yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya atas kegiatan ekonomi yang dialami. Kemudian sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta regulasi turunannya. Cukup banyak regulasinya ini. Intinya dalam regulasi Undang-Undang Cipta Kerja itu diperlukan adanya penyamaan persepsi semua pihak dalam pembangunan infrastruktur, sehingga rencana pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dapat memberikan sisi positif bagi semua pihak. Next. Dalam konsep smart city, setidaknya ada 4 yang menjadi fokus kita. Pertama adalah smart living dan environment. Itu diperlukan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mengupayakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Kemudian smart transportation, meningkat
peningkatan kualitas transportasi bagi masyarakat dan adanya integrasi transportasi. Ketiga, smart economy. Urgensinya mendorong berkembangnya ekonomi melalui industri kreatif pada bidang digital. Yang keempat, smart government and people. Mana kualitas pemerintah dan masyarakatnya, pemerintah harus dapat memfasilitasi perubahan dan perkembangan sosial dengan baik. Next. Masuk ke materi sarana jaringan utilitas terpadu. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjuk PT Jakarta Propertindo atau Jakpro juga bersama PT PD Sarana Jaya untuk merapikan jaringan utilitas, di mana salah satunya adalah jaringan telekomunikasi di ibu kota dengan membangun dan mengelola sarana SJUT. Nah, diharapkan tidak terdapat kabel udara yang mengganggu kenyamanan kota. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kabel operator apabila terkonsolidasi dalam SJUT. Next. Urgensi SJUT yang pertama ya, kami melihat ini urgent untuk mendukung Provinsi DKI Jakarta menuju kota pintar, smart city, serta untuk mewujudkan kerapian kota dan kenyamanan warga, sehingga perlu dilakukan percepatan penataan dan perapian dengan melakukan pengembangan sarana jaringan utilitas terpadu agar selaras dengan kaidah tata ruang kota, kelestarian, dan estetik. Kedua, jaringan utilitas merupakan fasilitas kelengkapan kota yang lengkap dan modern. Ketiga, pengembangan dan penataan Jakarta jaringan utilitas serta terwujudnya penataan ruang di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Yang keempat, untuk kepentingan fasilitas publik yang lebih tertata dan berkualitas sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat. Next. Namun dalam catatan kami setidaknya ada problematika dalam penerapan SJUT ini. Yang pertama, proyek yang tidak terkoordinasikan, di mana galian listrik dan pipa air sehingga berdampak pada kerusakan trotoar dan sering terjadi kemacetan akibat galian. Ini maksudnya problematika yang muncul sehingga terdorong ada suatu program dari pemerintah DKI Jakarta untuk membangun SJUT. Yang kedua, ya, problematika yang ada adalah mengenakan tarif sewa yang dinilai mahal kepada pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas dapat berdampak pada naiknya tarif kepada konsumen sebagai pengguna produk layanan. Yang ketiga, secara regulasi mengenakan sewa ke pelaku usaha penyedia layanan utilitas publik, Pemprov DKI dan BUMD, sebenarnya ini berpotensi melanggar Perda DKI nomor 8 tahun 1999 tentang jaringan utilitas. Karena dalam regulasi tersebut yang diatur adalah retribusi, bukan sistem sewa. Yang keempat, Ombudsman menilai jika Pemprov DKI memaksakan kehendak tersebut dengan mengenakan tarif sewa yang tinggi kepada penyelenggara pelayanan utilitas dari publik itu akan mendorong kenaikan tarif, kemudian membebani warga dan bertentangan dengan asas-asas pelayanan publik yang tadi disebutkan, salah satunya yakni keterjangkauan sisi biaya. X. Nah, koreksi terhadap program SJUT. Kami menilai ada satu pola yang dinilai tergesa-gesa dan tidak memiliki rencana bisnis yang matang, mengingat nilai investasinya yang cukup besar. Yang kedua, belum ada calon mitra penyelenggara utilitas yang pasti yang akan menggunakan fasilitas tersebut, baik dari perusahaan plat merah maupun swasta. Kemudian yang ketiga, harga sewa jaringan utilitas terpadu atau SJUT ini yang diajukan oleh Jakpro melalui anak usahanya PT Jakarta Infrastruktur Propertindo atau JIP dinilai banyak pihak terlalu tinggi. Selama ini menggelar jaringan, ya, operator hanya perlu membayar retribusi sekali atau one time charge sebesar Rp10.000 per meter untuk duk 40 mm, ditambah dengan biaya vendor yang lainnya.
Biaya yang dikeluarkan sekitar Rp16.500 untuk pemakaian kabel selama 10 tahun. Nah, tarif yang diterapkan itu oleh PT Jakarta Infrastruktur Propertindo adalah sewa per tahun, yakni slot pipa 25 atau 20 mm dengan harga Rp15.000 per meter per way. Kemudian slot pipa 20 atau 16 mm sampai dengan 16 mm ya dengan harga Rp13.000 per meter per way. Slot subdak share 40 34 mm FO akses dengan harga Rp3.000 per meter per kabel FO maksimal 12 core. Next. Asumsi stakeholder telekomunikasi terhadap tarif SJUT. Penetapan tarif ini dianggap memberatkan penyelenggara jaminan dan bisa membuat biaya tinggi layanan telekomunikasi yang berdampak bagi konsumen. Kemudian jangan sampai yang tujuan untuk menata keindahan kota malah bertujuan untuk meningkatkan PAD dan pada akhirnya menguntungkan salah satu pihak tapi merugikan publik luas. Di sini ada pelaku usaha dan juga ada masyarakat sebagai pengguna. Dan perlu pemahaman terhadap regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan telekomunikasi oleh Pemda seperti Undang-Undang Ciptaker ya regulasinya itu. Kemudian PP 46 tahun 2021 tentang postal siar dan PM Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Di mana apabila suatu lokasi telah tersedia infrastruktur pasif milik penyelenggara telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi tetap dapat memanfaatkan infrastruktur pasif dimaksud sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan kapasitas, dan kemampuan teknis infrastruktur pasif. Nah, pengaturan ini bertujuan agar penyelenggara telekomunikasi tidak mengeluarkan kos di luar perencanaan bisnisnya yang dapat menyebabkan biaya layanan internet menjadi tinggi. Next. Amanah regulasi dalam catatan Ombudsman ya. Pertama itu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, di mana apabila terbukti hal ini terjadi maka terdapat sanksi yang bisa dikenakan. Kemudian lebih lanjut diatur pada pasal 70 PP nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Disebutkan bahwa penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak atas ganti rugi sebagai pemindahan atau perubahan jaringan telekomunikasi karena adanya kegiatan atau atas permintaan instansi atau departemen atau lembaga maupun pihak lain, di mana ketentuan pasal tersebut dibuat tentu dengan pertimbangan pentingnya penggelaran dan keberlangsungan jaringan telekomunikasi. Dan besarnya investasi para penyelenggara jaringan telekomunikasi ini dalam melakukan penggelaran jaringan ini kurang lebih untuk jangka waktu 10 tahun. Ketiga, amanah regulasi terkait dengan penyelarasan aturan di daerah terkait dengan munculnya undang-undang atau lahirnya undang-undang Cipta Kerja yang berprinsip memudahkan investasi. Yang keempat, ada PP 46 tahun 2021 tentang postal siar dan PM Kominfo nomor 5 tahun 2021 yang sudah disebutkan tadi di depan. Next. Next. Nah, ini saran perbaikan yang bisa kami sampaikan dalam forum ini. Yang pertama ya, pemerintah daerah agar tidak memaksakan penyelenggara jaringan yang sudah memiliki infrastruktur pasif sebelumnya untuk dipindah begitu saja, kecuali untuk pemindahan kabel udara ke dalam SJUT. Kedua, perlu koordinasi yang detail antara pemerintah daerah dan penyelenggara jaringan terhadap ketentuan teknis yang diperlukan oleh penyelenggara jaringan. Sebab dikhawatirkan pemerintah daerah cenderung membuat infrastruktur pasif yang tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggara telekomunikasi,
sehingga infrastruktur pasif tersebut tidak dapat digunakan. Dan kerap kali hal-hal yang tidak diinginkan seperti rusaknya kabel fiber optik akibat galian pembongkaran yang menyebabkan gangguan massal layanan internet. Nah, hal seperti ini tentu akan sangat berdampak terhadap kegiatan sehari-hari bagi masyarakat yang sangat bergantung pada layanan internet yang stabil. Kemudian yang ketiga, SJUT yang hendak dibangun hendaknya mendukung teknologi ke depan atau teknologi masa depan. Nah, saat ini kita sudah berada pada era teknologi 5G, di mana dalam pembangunan infrastruktur pasif seharusnya masuk ke dalam spek teknis untuk kebutuhan 5G tersebut. Itu sangat dibutuhkan vendor yang memahami dan mampu membangun SJUT sesuai kebutuhan teknologi dengan harga yang bersaing tentunya, demi keberlangsungan penataan kota DKI Jakarta menjadi smart city dan tertata dengan indah. Next. Saran perbaikan berikutnya, ya, yang keempat, lakukan perubahan. Itu saya ralat itu soal perubahan perda, ya. Yang keempat, ini slide yang belum saya perbaiki sebetulnya. Yang keempat, membuat perencanaan 5 tahunan dan 1 tahunan yang terintegrasi dan tepat. Semua kegiatan akan terintegrasi dan sinergis. Yang kelima, membuat kajian regulatory impact analysis atau RIA terhadap regulasi terkait sarana jaringan utilitas terpadu, khususnya mengenai perencanaan pengenaan tarif, sewa atau retribusi, dan hal-hal lain yang akan berdampak pada masyarakat. Nah, yang terakhir, yang keenam, ada 6 sebenarnya catatan saran perbaikannya. Yang keenam itu, jika menggunakan pola tarif sewa, maka harus ada batas atas tarif sewa tersebut dengan mengedepankan asas musyawarah, sehingga pihak operator tidak terbebani dan akhirnya masyarakat juga tidak terbebani dalam hal biaya koneksinya. Nah, ini fokus poin kita dalam konteks SJUT, ya. Pertama, perlu adanya perencanaan, rencana pembangunan 5 tahun ke depan dan rencana pembangunan 1 tahunan yang tadi sudah disampaikan. Kemudian kualitas pelayanan publik, SJUT bagaimanapun harus berorientasi kepada kepentingan publik dan mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Yang berikutnya adalah analisa risiko, bagaimana risiko pembiayaan serta dampaknya terhadap masyarakat, dan terakhir tentu partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi terkait SJUT ini sangat penting, Ibu sekalian. Next. Nah, Ombudsman dalam lakukan satu pola penerimaan laporan masyarakat, ya. Yang pertama tadi sudah disampaikan, ada laporan yang bersifat formil, jadi sifatnya surat-surat dengan dokumen yang lengkap, ya. Itu biasanya kalangan yang memberi pelaporan tersebut adalah kelompok menengah ke atas yang mempunyai akses terhadap kekuasaan, politik, dan ekonomi. Tapi bagaimana dengan kelompok masyarakat marginal, masyarakat menengah ke bawah, yang notabene tidak mempunyai akses terhadap politik, kekuasaan, dan ekonomi? Maka kami merumuskan satu pola respon cepat ombudsman. Nah, respon cepat ombudsman ini adalah mekanisme penyelesaian laporan secara cepat terhadap laporan yang dinyatakan memenuhi kriteria. Yang pertama, kondisi darurat. Yang kedua, mengancam keselamatan jiwa dan mengancam hak hidup. Dalam hal ini hak hidup ya tentu saja tidak saja jiwa, tapi juga hak ekonomi. Nah, dalam 3 pola tadi itu, ini penyampaiannya tidak dengan surat-menyurat maupun dokumen, cukup dengan WhatsApp, medsos, email, atau SMS. Dengan menulis kronologi, mengirim KTP sebagai legal standing pelapor, dan dokumen-dokumen lainnya seperti foto, video, dan lain-lain yang menunjang laporan tersebut. Ini disampaikan ke Ombudsman lewat kanal pengaduan Ombudsman di respon cepat, nanti akan disampaikan di bagian belakang, dan semua penyelenggara itu wajib merespon apa yang menjadi penyampaian respon cepat Ombudsman ini, wajib ditanggapi gitu, sebagai penyelenggara pelayanan publik. Next.
Nah, beberapa RCO yang dilakukan Ombudsman, ya pertama untuk dugaan, contohnya di kasus terkait dengan dugaan maladministrasi pada terjadinya kebakaran tangki minyak Pertamina di Balongan Indramayu, kemudian kebocoran pipa minyak PT Pertamina PHE ONWJ di Pantai Karawang, kemudian permasalahan listrik PLN dan perbaikan jalan berlubang. Ini mereka yang ada di Balongan Indramayu ini menyampaikannya dengan WhatsApp, kaitannya dengan ganti rugi yang dialami warga sebanyak 3.074 rumah warga yang rusak berat, sedang, dan ringan. Tapi pada saat beberapa minggu setelah kejadian tidak juga ada penuntasan ganti rugi, sehingga warga menyampaikan laporan respon cepat Ombudsman secara metode WhatsApp. Itu juga bocoran pipa minyak di PT PHE ONWJ Pantai Karawang. Ini para nelayan tidak bisa melaut, pipanya bocor. Banyak ikan mati, biota rusak, bahkan saya dapat kabar sampai ke Kepulauan Seribu juga pencemarannya, sampai ke Indramayu. Nah, ini menyebabkan banyak nelayan tidak bisa melaut mencari ikan. Kalaupun harus melaut harus dengan biaya tinggi untuk beli solar. Nah, ini laporan dari Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama di Jawa Barat dengan penyampaian secara WhatsApp. Itu juga permasalahan listrik dan perbaikan jalan berlubang. Dari laporan-laporan tersebut kami menindaklanjutinya secara cepat juga, langsung turun ke TKP dan melakukan penyelesaian kepada pihak pelapor. Next. Nah, ini contoh flyer yang beredar di masyarakat terkait dengan respon cepat Ombudsman. Di situ ada nomor kanal pengaduannya 0811 90 3737. Silakan bisa kita share kepada panitia untuk materi yang saya sampaikan. Demikian saya kira pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan sebuah hasanah perbaikan bagi pemerintah DKI Jakarta, khususnya dalam rangka termasuk juga penyelenggara pelayanan publiknya BUMD ya, dalam ini Jakpro dan Salana Jaya, untuk bagaimana menyelenggarakan sistem jaringan utilitas terpadu secara tepat, ya, partisipatif, kolaboratif, dan diterima oleh seluruh pihak, baik pelaku usaha dan warga masyarakat yang mendapatkan pelayanan kaitannya dengan jaringan telekomunikasi. Demikian dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Hedi Susanto. Dan kita semua tadi sudah mendengar bagaimana Bapak Heri sudah menjelaskan tentang apa itu Ombudsman dan sudah memberikan semacam sikapnya terhadap diskusi kita hari ini, yang mungkin masing-masing kita sudah mencatatnya apa yang menjadi sikap dari Ombudsman. Dan selanjutnya siapa?